Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asna Fadila dengan NIM 2107404 dari Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Ada beberapa bab yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama konsep kompetensi, yang kedua konsep profesi, yang ketiga kompetensi pendidik, dan yang terakhir tenaga kependidikan. Yang pertama, konsep kompetensi. Definisi kompetensi. Yang pertama, ada kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang lama. Yang kedua, kompetensi merupakan suatu kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan, serta sikap yang ditujukan oleh aktivitas kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kompetensi adalah karakteristik suatu individu yang mendasari kinerjanya di tempat kerja. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan performa kerja. Ada beberapa karakteristik kompetensi menurut Suharda Putra. Yang pertama, ada motif, yaitu sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang secara konsisten dan adanya dorongan untuk mewujudkannya dalam bentuk tindakan-tindakan. Yang kedua, ada watak, yaitu karakteristik mental dan konsistensi respons seseorang terhadap rangsangan, tekanan, situasi, atau informasi. Yang ketiga ada konsep diri, yaitu tata nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masa depan yang dicita-citakan terhadap suatu fenomena yang terjadi di lingkungannya. Yang keempat ada pengetahuan, yaitu informasi yang memiliki makna yang dimiliki seseorang dalam bidang kajian tertentu. Yang terakhir ada keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau mental. Lalu ada kategori kompetensi menurut Michelle Zwell, ada task achievement, relationship, personal attitude, managerial, dan leadership. Faktor yang mempengaruhi kompetensi ada keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, dan budaya organisasi. 4 kompetensi dasar yang dimiliki oleh guru. Yang pertama, kompetensi kepribadian, kedua, kompetensi sosial, ketiga, kompetensi pedagogik, dan keempat, kompetensi profesional. Lalu bab kedua, ada konsep profesi. Syafruddin mengemukakan bahwa profesional menyangkut 3 hal, yaitu berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisme merupakan sikap, nilai, dan kualitas dari suatu pekerjaan yang ditujukan oleh individu dalam melaksanakan profesinya. Profesionalisme menurut Suparlan dalam artikel yang berjudul Profesi Mawadah 2011 mengemukakan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang berartikan bahwa menunjukkan pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tanggung jawab dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Menurut Surya dalam Mawadah 2010 mengungkapkan bahwa profesionalisme guru mempunyai makna penting, yaitu profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum. Profesionalisme guru merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan yang selama ini dianggap sebagai masyarakat rendah. Profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memaksimalkan kompetensinya. Lalu ada dimensi kompetensi dan profesionalitas. Dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama, dimensi kompetensi pedagogik. Meliputi memahami wawasan landasan pendidikan, memahami terhadap peserta didik,
rancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Yang kedua, dimensi kompetensi kepribadian, yaitu menguasai pengetahuan dan bertanggung jawab terhadap disiplin ilmunya, memiliki pengetahuan penunjang tentang kondisi peserta didik, memiliki pengetahuan tentang materi pelajaran, memiliki pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, memiliki kemampuan memotivasi peserta didik, mampu menjadi panutan dan suri tauladan. Yang ketiga, dimensi kompetensi sosial, mampu berinteraksi dengan sejawat, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik, mampu mendorong dan menunjang kreativitas masyarakat, menjaga emosi dan perilaku yang kurang baik, menjadi suri tauladan dan panutan masyarakat. Yang terakhir, dimensi kompetensi profesional, menyelenggarakan administrasi sekolah, menyelenggarakan penelitian, merencanakan sistem pembelajaran, melaksanakan sistem pembelajaran, mengevaluasi sistem pembelajaran, dan mengembangkan sistem pembelajaran. Ada beberapa dimensi yang menjadi persyaratan mutlak menjadi guru profesional. Antara lain, guru harus memiliki substansi, yaitu konsep dan skill. Guru harus memiliki metodologi, yaitu konsep dan skill. Guru harus mengadakan evaluasi terhadap konsep dan skill. Guru harus memiliki integritas kepribadian yang meliputi moralitas, motivasi, dan dedikasi. Cara meningkatkan kompetensi dan profesional. Cara meningkatkan karir secara umum, ada selling skill, interpersonal skill, communication skill learning, dan learning skill. Bab ketiga, kompetensi pendidik. Karakteristik menurut Wicho Subroto. Yang pertama, pekerjaan seseorang profesional bertujuan untuk mewujudkan tegaknya kehormatan profesi yang digeluti sehingga materi bukanlah orientasi utama. Yang kedua, pekerjaan seorang profesional harus dilandasi oleh kompetensi dan kualifikasi yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang. Yang ketiga, pekerjaan seseorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral yang diatur dalam mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi. Lalu bab terakhir, kompetensi tenaga pendidik. Dalam tata usaha sekolah, ada ketatausahaan sekolah, tugas pokok bendaharawan sekolah, tugas pokok administrasi kepegawaian, tugas pokok urusan inventarisasi dan perlengkapan, tugas pokok urusan administrasi kesiswaan, tugas pokok urusan administrasi persuratan, tugas pokok pengelola perpustakaan, dan yang terakhir tugas pokok pengelola laboratorium. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat memenuhi nilai dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.